Kadang kalau misalnya kita udah ngerasa capek banget sama semuanya, entah itu dari keadaan, aktivitas, terus belum lagi menghadapi orang-orang yang dimana orang-orang itu tuh orang-orang yang udah bikin hari kita tuh nggak baik. Pasti rasanya kayak udah capek banget untuk ngungkapin dan untuk ngasih tahu kalau misalnya keadaannya tuh lagi nggak baik loh. Kalau misalnya keadaannya tuh lagi nggak baik-baik aja. Kadang ketika udah dalam keadaan kayak gitu, cenderung setiap manusia tuh pasti lebih memilih untuk diam. Bener nggak? Ya kadang ketika rasa capek itu udah membuat diri kamu tuh bener-bener kelelahan. Rasa itu untuk berbicara tuh untuk memberitahu bahwa keadaan kamu tuh sedang tidak baik tuh rasanya tidak sanggup. Rasanya kayak udah gak punya tenaga lagi untuk ngejelasin sesuatu. Cukup lihat diri kamu yang dimana ya, inilah diri kamu saat ini. Entah mungkin orang yang peka mungkin ia akan paham tanpa kamu bercerita dan memberitahunya. Mungkin orang-orang yang gak paham dan gak ngerti akan hal itu mungkin cuma bisa bilang kayak, hidup kamu tuh penuh dengan kebahagiaan ya. Kayaknya tuh gak pernah gitu aku lihat kamu tuh sedih, murung, dan lain sebagainya. Kadang mereka gak tahu aja bahwa di balik sikap manusia yang cenderung lebih memilih untuk ceria, menutupi semuanya dari orang sekitar, belum tentu ia adalah seseorang yang baik-baik aja. Justru orang-orang seperti itu justru kadang ia lebih memilih untuk menyembunyikan keadaannya sendiri dari banyaknya orang agar orang lain itu tidak mengetahui apa yang ia rasakan. Tapi sebenarnya orang-orang seperti itu tuh adalah orang-orang tuh yang butuh banget untuk didengarkan. Butuh banget seseorang untuk diajak bicara. Tapi kadang semakin kita dewasa tuh justru malah kita nggak punya tempat itu. Iya kan? Kita nggak punya sosok rumah ataupun tempat yang dimana itu bisa dijadikan tempat untuk bersandar, berkeluh kesah, menceritakan semua yang terjadi dalam satu hari ini. Nggak semua orang punya tempat itu. Dan nggak semua orang juga bisa dengan mudahnya mengungkapkan apa yang ia rasakan. Justru rata-rata manusia itu lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri. Dan memilih untuk diam, itu adalah salah satu cara terbaik. Hai, gimana kabar hari ini? Semoga kalian gak bosen ya kalau misalnya harus nunggu kalau misalnya aku lagi gak upload. Aku justru kangen banget sama kalian ketika aku lagi gak upload. Ya aku harap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Kalian paham gak sih kenapa aku tuh selalu bilang kayak, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga keadaannya tuh semuanya baik. Terus kalau hari ini lagi gak baik tuh jangan lupa untuk istirahatin diri. Karena gak selamanya tuh kamu terus-menerus kuat gitu loh. Karena sekuat apapun manusia, pasti ada fasenya di mana ia merasakan lelah dan ngerasa gak kuat sama semuanya. Semua itu aku seperti itu karena aku begitu peduli sama kamu. Mungkin dari sekedar pertanyaan seperti itu, gak banyak mungkin kan dari orang-orang sekitar kamu yang menanyakan perihal keadaan kamu yang saat ini sedang kamu rasakan. Ada kalimat tuh seperti ini. Ini adalah salah satu komentar di mana ketika aku live TikTok kemarin, ada yang bilang kayak, kenapa ya Kak April? Walaupun cuma sekedar ditanya, gimana keadaannya hari ini? Semuanya apakah terlihat baik-baik aja? Mau cerita nggak? Kalaupun hari ini keadaan lagi nggak baik, maafin orang-orang yang udah nyakitin kamu ya. Dan lain sebagainya.
Dan itu salah satu cara aku untuk membangun komunikasi juga sama kalian. Dan dari sebagian orang-orang yang bilang juga kayak, kalau ditanya kayak gitu tuh rasanya itu kayak sedih banget. Aku gak tahu kenapa sedih. Dan aku mencoba untuk peka dan memahami kenapa orang-orang yang mendapatkan kalimat seperti itu tuh cenderung merasa sedih. Bagi mereka yang merasakan. Tahu gak jawabannya apa? Padahal kalau dari sisi kalimatnya tuh gak ada yang bikin sedih kan? Kenapa? Karena gak semua orang itu paham sama apa yang kamu rasain. Ketika kamu menemukan orang ataupun ada seseorang yang bertanya perihal keadaan kamu bagaimana, hari kamu bagaimana, ada cerita apa hari ini, apakah semuanya berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Percaya deh, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang paham tanpa kamu harus memberitahu. Dan ketika kamu ngerasa kayak gak ada orang yang bertanya perihal keadaan kamu, terus kamu ketemu sama orang yang menanyakan keadaan kamu, pasti itu rasanya beda banget. Oh ternyata ada yang peduli, ada yang paham, tanpa harus bercerita. Dia tahu gitu bahwa terdapat perbedaan yang terjadi dalam diriku. Dan mereka tahu, makanya bertanya. Emang sih, kadang kalau misalnya dapat orang kayak gitu, apalagi kalau keadaan lagi gak baik, ya kan? Pasti tuh kayak ditanya kayak gitu, sedih banget rasanya. Ternyata ada orang yang paham. Dan sekarang, gimana keadaan kamu? Oh ya, biasanya kamu kalau misalnya lagi ngalamin hari yang buruk, entah itu dari orang-orang sekitar kamu, keadaan kamu, aktivitas kamu, dan lain sebagainya, apa sih yang kamu lakuin? Apa coba? Apakah kamu lebih memilih untuk diam? Karena kemarin pas aku live tuh, banyak banget yang lebih memilih untuk ketika terjadi hal apa-apa dalam diri kita sendiri, itu cenderung lebih memilih untuk bersikap diam. Atau apa tuh namanya? Silent treatment. Ya aku bilang kayak gini, kenapa kalian lebih suka kayak gitu? Jawabannya karena ya, memilih diam itu adalah jalan yang terbaik. Ketika mulut tak lagi mampu berbicara, ketika hati tak lagi mampu untuk mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, dan jalan yang dipilih yaitu diam. Emang sih, kadang diam itu gak selamanya menyenangkan, gak selamanya enak juga. Kalau misalnya kamu lebih memilih diam ketika terjadi apa-apa dalam diri kamu. Contohnya kayak gini. Ketika kamu dalam keadaan capek, ketika ada orang lain bertanya, ataupun kamu menunjukkan sikap yang dimana seolah tuh baik-baik aja, pasti capek kan? Berusaha untuk terlihat baik-baik aja. Berusaha untuk diam dan gak menceritakan apapun yang terjadi dalam diri kamu ke orang-orang sekitar kamu. Pasti itu berat banget kan untuk kamu lakukan. Karena sejatinya setiap manusia tuh saling membutuhkan satu sama lain. Semakin kamu tahan, semakin kamu coba untuk diam, pasti ada fase dimana kamu tuh gak kuat menampung semua itu. Pasti ada fase dimana kamu juga butuh untuk didengarkan. Kamu butuh mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Kamu butuh itu semua. Tapi balik lagi, gak semua orang itu punya teman untuk berbicara. Gak semua orang itu punya seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Jika kamu tidak memiliki itu, mungkin jalan terbaik yang harus kamu lakukan yaitu memilih diam. Sebenarnya gak ada yang salah kok ketika kamu memilih diam dan menutup diri atas apa yang terjadi dalam diri kamu. Semua itu gak ada yang salah. Cuman, aku cuma mau bilang, semakin kamu diam, semakin kamu menutupi semuanya, ada saatnya kamu akan merasakan capek sama apa yang kamu lakukan saat ini. Dan ketika kamu sedang merasakan hal-hal itu,
Coba tolong ngerti dan pahami diri kamu sendiri. Karena gak selama itu kamu bisa terus-menerus seperti ini. Gak selama itu kamu bisa terus-menerus kuat. Aku tahu kok. Kamu sering bilang kuat kan ke teman-teman kamu, terus ke orang tua kamu, ada juga yang punya pasangan yang mungkin dia pasangannya kurang bisa mendengarkan dengan baik. Dan kamu lebih memilih untuk bersikap diam, seolah tuh semuanya gak terjadi apa-apa. Coba apa yang kamu rasain? Capek gak? Capek gak? Udah terbiasa kak? Jadi ya rasanya ya udah biasa aja gitu. Hey, walaupun kamu udah terbiasa sama hal itu, bohong kalau misal kamu bilang kamu gak capek. Bohong kalau misal kamu bilang kamu ngerasa biasa aja. Padahal jauh di dalam hati kamu ngerasa capek. Capek karena ya kamu udah gak tahu lagi dengan cara apa untuk mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Karena kamu gak punya teman, karena kamu gak punya tempat di mana kamu bisa ngungkapin itu. Andai mereka tahu bahwa sebenarnya di balik semua sikap yang aku tunjukkan kepada mereka, itu adalah sikap manipulasi aku selama ini. Sebenarnya aku gak sekuat itu. Sebenarnya aku gak setegar itu. Sebenarnya tuh aku lakukan itu hanya karena ya aku gak mau mereka tahu bahwa sebenarnya tuh aku dalam keadaan yang kurang baik. Terkadang memilih diam itu adalah jalan terbaik ya. Ketika mulut tak lagi mampu berbicara, entah apa yang harus dikatakan dan entah apa yang harus diungkapkan, memilih diam adalah jalan yang selalu aku ambil di setiap kehidupan yang aku jalani. Walaupun pasti rasanya capek banget. Capek kan harus memendam semuanya sendiri. Capek karena terus-menerus berpura-pura terus. Aku gak tahu apa yang harus aku ungkapin. Rasanya kayak udah gak ada kalimat lagi yang aku harus ungkapin gitu. Selain aku hanya capek. Capek sekali rasanya. Aku bukan yang banyak mengeluhnya Tuhan. Aku hanya ingin mengungkapkan aja. Dan mungkin mereka yang mengenalku, aku adalah pribadi yang ceria sekali. Mereka gak ada yang tahu bahwasanya ya setiap yang aku tunjukkan di hadapan mereka, keceriaanku, kegembiraanku, ya mereka semua gak tahu bahwa sebenarnya tuh ada banyak hal yang selalu aku tahan dan aku pendam seorang diri. Dan itu selalu numpuk di isi kepalaku. Setiap malam tuh selalu kepikiran, aku gak tahu harus gimana. Apa yang aku harus lakukan ke depannya? Apakah hari esok jauh lebih baik atau justru tidak? Rasanya emang capek banget untuk OVT terus. Dan lebih memilih diam, mungkin karena aku adalah anak yang sedari kecil lebih sering memilih untuk diam. Mungkin aku adalah anak yang pendiam, yang dimana ya aku gak mau orang lain tuh banyak mengetahui kepribadianku dan kehidupan aku seperti apa. Justru mereka semua hanya mengetahui aku yang dimana ya apa yang aku perlihatkan aja kepada mereka. Tapi mereka sedikit pun gak ada yang tahu aslinya diri aku tuh seperti apa. Ternyata capek juga ya. Setiap terjadi apa-apa, itu cuma bisa memilih diam. Mencoba dihadapi seorang diri, mencoba untuk diselesaikan seorang diri. Tapi nyatanya ya aku bisa menyelesaikan semua itu. Cuman aku gak bisa bohongin diri aku sendiri.
bahwasanya semakin lama aku memilih untuk diam, rasanya aku semakin kehabisan tenaga. Soalnya aku benar-benar kehabisan tenaga untuk ngungkapin dan untuk ngasih tahu bahwa aku tuh dalam keadaan kurang baik. Tapi aku lebih memilih diam. Semata-mata bukan karena aku lebih memilih untuk menyakiti diriku sendiri. Dengan aku memilih memendam semuanya sendiri, berarti tandanya aku menyakiti diri aku sendiri. Iya, memang itu sakit. Sakit sekali rasanya ketika harus memendam dan membendung semuanya seorang diri. Tanpa aku memiliki kesempatan untuk aku mengurangi beban aku sendiri dengan menceritakan kepada orang. Tapi aku gak punya tempat itu. Aku gak punya tempat untuk diajak bercerita. Tempat untuk dimana aku berkeluh kesah, aku gak punya. Mungkin ini yang dinamakan dewasa. Dewasanya setiap orang tuh berbeda-beda. Dan mungkin dewasanya aku harus bisa menghadapi semuanya seorang diri. Walaupun aku tahu berjuang sendiri menghadapi semuanya seorang diri itu tidaklah mudah. Tapi aku selalu yakin, aku selalu punya keyakinan bahwa seberat apapun rintangan yang Tuhan berikan, aku bisa untuk melewati semuanya. Memang motivasi terbaik yaitu diri kita sendiri. Sebanyak apapun motivasi dari orang lain, kalau diri kita sendiri aja enggan untuk mengubah itu semua, enggan untuk melakukan yang terbaik, tetap saja semua tidak akan terjadi perubahan. Dan sebelumnya, kemarin malam saat aku live TikTok, jangan lupa follow TikTok aku ya, karena aku bakalan rajin untuk live TikTok lagi untuk nemenin kalian dan dengerin kalian cerita. Dan saat aku live TikTok, ada seseorang yang bertanya kepada aku seperti ini. Kak April, definisi dewasa menurut Kak April itu seperti apa? Definisi dewasa menurut aku, pemikiran aku ya. Karena dewasa setiap orang itu berbeda-beda. Dan ujian, pengalaman hidup, dan pembelajaran yang setiap orang dapatkan itu berbeda-beda. Namun kalau buat aku, dewasa itu sendiri adalah sebagaimana cara kita menanggapi sesuatu hal, jadi mana itu menurut kamu berat untuk kamu jalani, lewati, selesaikan. Kamu harus mampu untuk melakukan itu. Kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Karena cenderung semakin kita dewasa, kadang kita gak kurang yakin sama diri kita sendiri. Maka dari itu, apapun yang kamu lakukan, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa. Ubah untuk mindset pikiran kamu, ubah untuk mengubah diri kamu, dan ubah diri kamu itu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Dan jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain yang kurang baik. Kalau emang itu gak berimpact baik buat diri kamu, so buat apa kamu dengerin? Lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri. Dan mungkin masih banyak lagi definisi dewasa ya. Menurut aku mungkin cara sikap kita, pandangan kita, pemikiran kita, dan perubahan. Pasti ya perubahan dari dulu sampai sekarang itu banyak kan? Pasti kamu ngerasain, dulu tuh kamu seperti apa, sekarang kamu seperti apa, ya kan? Ya walaupun kamu lebih memilih untuk diam, gak apa-apa, gak ada salahnya kok memilih diam. Karena emang gak setiap manusia itu bisa mengeluarkan dan mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan. Dan kalau emang keadaan itu lagi capek banget, pasti pengen banget yang namanya tuh gak pengen ngomong sama siapa-siapa. Cuma pengen istirahat, ngasih waktu untuk diri sendiri, nenangin diri, oke, gak apa-apa. Yang penting kamu lakuin hal-hal positif, dan semoga itu bisa mengurangi apa yang sedang kamu rasakan.
Memang semakin dewasa tuh rasanya kayak ya semakin susah aja buat cerita apa yang sedang kamu rasakan saat ini, ya kan? Dan lebih memilih diam itu lebih baik daripada berbicara tapi tidak didengarkan. Lebih sakit mana? Dulunya sakit sih sebenarnya. Cuma kan kadang kalau misalnya kita cerita sama orang yang nggak paham, terus orang yang nggak bisa dengerin kita dengan baik, itu pasti rasanya kayak makin sakit gitu, kayak double, ya nggak sih? Udah perasaan lagi nggak baik, cerita sama orang yang salah, bukannya mendapatkan ketenangan, justru malah membuat diri kamu semakin parah. Jadilah obat untuk diri kamu sendiri. Jadilah tiang yang kokoh untuk diri kamu sendiri. Dan ketika kamu terjatuh, kamu selalu bisa bangkit. Walaupun kamu tahu, setiap kali kamu bangkit, dan itu akan membuat kamu jatuh kembali, setidaknya kamu udah melewati banyak hal, dan ini bukan jatuhnya kamu untuk yang pertama kali. Maka dari itu, aku selalu bilang, kalau udah capek tuh, jangan suka maksain. Jangan suka neken diri kamu. Buat apa? Kamu selalu pura-pura kuat di hadapan semua orang. Itu sama aja kamu neken diri kamu. Tapi ketika kamu sedang di rumah, semuanya menjadi berantakan. Semuanya menjadi tak terkendali gitu loh. Dan itu kan bikin diri kamu semakin capek. Dan kalau kamu tanya, apa sih yang aku lakuin ketika aku dalam keadaan capek? Ya, memang aku lebih milih diam. Tapi diamnya tuh bukan semata-mata kayak aku diamin semua orang. Enggak. Diam yang aku tuh mikir. Ketika aku lagi ngalamin hari yang buruk, gimana caranya supaya aku nggak berlarut-larut dalam hari yang dimana ini buat aku tuh buruk banget. Buat aku tuh capek banget. Aku ngelakuin hal positif, terus kalau emang ada orang yang menyakiti, maafin orang-orang yang udah menyakiti. Maafin mereka semua. Gak usah terlalu dipikirin. Yang penting fokus sama diri kita sendiri. Dan juga memberikan waktu untuk diri kita sendiri itu juga penting. Karena mungkin dalam satu hari itu udah terlalu lelah ya, udah terlalu capek. Dan ketika waktu istirahat itu datang, kamu harus bisa ngasih ruang untuk diri kamu sendiri. Karena gak selamanya kamu bisa terus kuat. Ya, sekuat apapun manusia, ada saatnya ia akan merasakan lelah. Dan merasakan bahwa ya, kamu rasanya kayak udah gak bisa untuk ngomong apa-apa lagi. Saking capeknya, kamu udah gak punya tenaga lagi untuk ngungkapin dan bilang bahwa keadaan kamu tuh lagi kurang baik. Gak apa-apa. Kamu udah bertahan sampai sejauh ini tuh udah hebat banget loh. Dan aku selalu baca kok DM dari kalian, apalagi komentar kalian juga yang dimana ya ngucapin makasih buat Kak April karena atas masukannya dan lain sebagainya. Aku ikut seneng dan aku terharu banget lihat perubahan kalian. Justru bukan karena aku kok itu semua. Perubahan itu karena diri kamu sendiri. Karena kamulah yang mau mengubah itu. Dan aku di sini hanya sebagai teman buat kamu, supaya ketika kamu dalam keadaan kurang baik, kamu punya sosok teman itu. Walaupun aku gak ada di sana. Aku harap keadaan kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan hari ini kalau lagi capek, kasih waktu untuk diri kamu sendiri ya. Jangan terlalu dipaksa kalau emang udah gak kuat ya. Aku bangga banget atas perjuangan udah kamu lakukan sampai sejauh ini. Makasih ya udah mau berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. I'm proud of you. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Nanti hari Kamis ada episode terbaru yang akan hadir di Spotify. Jadi ya, dan kalau kalian bisa cari podcast aku di Spotify, yaitu namanya Tentang Luka. Dan makasih ya udah denger episode hari ini. Nanti aku akan menyapa dan menemani kalian lagi di next episode. So, semoga di next episode keadaan kamu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.